ketemu lagi dengan gue di What with West bersama pelatih idola seluruh orang Indonesia, Coach Jackson F. Tiago. Apa kabar, Coach? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, baik. Kita ngobrol-ngobrol soal sesuatu yang berbeda dari tahun ke tahun. Nah, Siap. Anda dari tahun 95 Ya, mulai kompetisi bersama Petrokimia. betul. Ya, lalu sekarang sampai udah berapa tahun itu ya? Tahun 27. 27 tahun di 27. Indonesia. Nah, pengen cerita, Coach, ada nggak perbedaan sepak bola Indonesia dari zaman Anda datang Desember 1994 Ya, atau Oktober? Desember, 24 Desember 94. 24 Desember, the day before Christmas. Yes. Tahun 1994 sampai sekarang, ada nggak perbedaan signifikan? Ada sebuah perbedaan. Kalau saya lihat sekarang infrastruktur ya, terutama aspek infrastruktur. Sepak bola di mana-mana sekarang sudah mulai ada siaran live. Sehingga ada beberapa perkembangan dalam aspek itu, dan boleh dikatakan perkembangan dari pemain dalam negeri juga cukup baik ya untuk bisa pergi ke luar negeri. Saya rasa itu yang menjadi perbedaan yang paling mencolok. Nah, dulu saya membaca berita tentang Jackson F. Tiago dari koran, dari majalah jarang. Nah, sekarang kondisi dengan sosial media ini, apakah yang Anda persiapkan dalam perubahan sosial media ini, Coach, menghadapi penghakiman netizen dalam sebuah pertandingan menang dan kalah? Apalagi kalah, pasti banyak kena hujat ya. Ya, sudah pasti ya. Yang jelas kita harus tahu bahwa itu adalah faktor eksternal ya, yang kita tidak punya kontrol, dan alangkah baiknya kalau kita punya keseimbangan ya, keseimbangan. Dan yang paling penting kita tahu siapa diri kita. Itu adalah hal yang paling penting. Jangan sampai karena komentar orang atau cemohan orang membuat kita meragukan diri sendiri. Kalau saya orang yang punya keyakinan dan percaya diri, dan saya tahu persis siapa diri saya, sehingga mau komentar dari luar siapapun yang bicara apapun, saya tidak perlu dengar, atau kita dengar tapi tidak perlu menanggapi ya, karena kita punya kaca di rumah sehingga kita bisa lihat diri kita sendiri. Berarti ada kemungkinan komentar orang itu, anggaplah di sini komentar netizen, itu malah menjatuhkan diri kita karena ketidakpercayaan diri kita. Ya, kalau saya begitu, kalau kita tidak tahu diri kita ya, sudah pasti informasi apapun yang masuk otak kita akan meragukan diri sendiri, kalau negatif maupun positif. Sehingga kita perlu punya keseimbangan, dan hal yang paling penting yang saya sampaikan selalu adalah kita harus tahu diri kita sendiri. Sehingga apapun orang bicara tentang kita, mau baik maupun buruk, kita tetap normal karena kita tahu apa kita bisa lakukan, apa yang kita tidak bisa lakukan, dan diri kita sendiri. Oke, menarik loh, ini bukan soal taktik pertandingan, tapi udah psikologi. Iya, Gitu. betul. Nah, hal-hal ini menjadi salah satu poin penting Anda untuk stay bertahan sebagai pelatih, faktor non teknis tadi. Ya, kalau saya sebenarnya saya suka baca, terutama ya, baca, dan banyak buku tentang filsafat maupun psikologis. Karena itu membantu kita untuk membuka otak kita, dan itu di luar box kita ya. Kalau kita cuma fokus terhadap dunia sepak bola, pasti dunia itu terlalu sempit. Sehingga saya suka memperluas jaringan maupun ilmu pengetahuan saya, supaya dalam hal-hal seperti itu saya cukup kuat untuk bisa menghadapi tekanan yang hidup kita selalu membawa. Ada bocoran buku nggak, Coach? Ada dua, kemarin kebetulan di Bandung aku beli 3 buku. Ada satu untuk anak saya, Hugo. Terus ada 2 buat saya yang saya baca. Saya sekarang ini sedang baca buku dari ABC Filsafat. Ya, tapi penulisnya saya lupa namanya, karena namanya seperti nama India ya. Terus ada satu lagi, Resiliensi, dari Mr. Taufik Amar, ya, salah satu penulis Indonesia. Kemarin sempat kita komunikasi, aku posting bukunya, beliau langsung komunikasi dengan saya secara langsung, tinggal menunggu tanda tangan dari beliau secara langsung. Saya rasa itu adalah salah satu terapi yang paling baik yang kita bisa melakukan, apalagi kita mulai berumur, untuk kita bisa ya olahraga untuk otak juga. Saya rasa itu, membaca itu adalah sesuatu yang sehat buat kita. Ada tips nggak, Coach, bagaimana menghadapi netizen sebagai pelatih yang mendapat sorotan? Ada tips nggak bagaimana menghadapi mereka? Sebenarnya ada, tapi itu rahasia ya. Kalau dibongkar nanti nggak enak ya. Tapi yang jelas ada,
profesi kita penuh resikonya, ya. Dan kalau saya akan bicara cuma tentang salah satu hal yang saya lakukan, dalam artinya semua hal dalam hidup kita itu sementara. Apakah itu pujian, apakah itu cemoohan. Ya. Tapi ya itu tadi kembali kepada awal. Kenapa penting kita tahu siapa diri kita? Karena begitu pujian datang, jangan kita besar kepala merasa kita lebih dari yang lain. Dan begitu cemoohan itu datang, jangan kita merendahkan diri juga. Sehingga balance dalam hidup saya rasa itu adalah hal yang paling penting untuk menghadapi netizen, karena kita tidak punya kuasa itu. Anak saya umur 3 tahun, dia bisa telepon saya langsung. Bisa saja seorang anak 10 tahun, 12 tahun memberi sebuah cemoohan kepada saya, dan kadang saya balas menanggapi, sedangkan anak itu belum punya ilmu kognitif yang bisa mengikuti apa yang saya akan sampaikan. Sehingga kalau saya, ya itu tadi, cemoohan maupun pujian, jangan sampai merubah prinsip kita terhadap siapa diri kita. Itu sudah kuncian rahasia. Ya, boleh. Iya. Pertanyaan sederhana, mungkin orang berulang-ulang mengatakan, apa rahasia Anda bisa lama berada dalam satu klub, Coach? Kalau sebagai saya pemain, sebagai pelatih. Kalau saya datang dari sebuah tempat yang sangat miskin, ya, sebuah kampung yang penuh tantangan, ya, yang menguji saya secara pribadi. Dari generasi saya ada sekitar 3-4 orang yang masih hidup sampai saat ini, ya. Bung Wesley pernah ke Brasil, okay. Bung Wesley pernah ke Brasil. Saya datang dari favela, ya. Kalau saya, setiap langkah saya ke depan, saya selalu melihat ke belakang supaya saya tahu dari mana saya berasal. Sehingga saya tidak mau kembali ke masa lalu lagi yang penuh tantangan, kesulitan. Sehingga tinggal saya menuju ke depan. Kalau saya itu saja, konsistensi dalam perjalanan. Jangan merasa tujuan kita sudah sampai. Selalu ada hal-hal yang kita bisa memperbaiki dalam diri sendiri. Kata sempurna itu dalam kamus saya tidak ada. Selalu ada ruang untuk kita berkembang. Kalau saya begitu. Tidak ada kata sempurna, sehingga selalu ada ruang untuk kita bisa berkembang. Tapi nggak lupa ke belakang, tapi melihatnya ke depan. Yes. Ini kayak filosofi mobil nih, guys. Kaca spion itu selalu ada, tapi kecil untuk melihat ke belakang. Betul. Kaca depan itu besar, selalu melihat harapan ke depan. Betul. Lihat ke belakang sedikit sudah nabrak depannya. Iya, kalau kita fokus ke belakang, nabrak kita ke belakang. Oke, menarik. Pertanyaan sedikit, Coach. Simple. Ketika Anda sebagai striker di Liga Indonesia, siapa back yang paling menjengkelkan hati Anda? Sebenarnya banyak orang berpikir Uli Ngatengana hebat, luar biasa, karena kita sama-sama kuat, ya. Saingannya lebih ke aspek fisik, ya. Tapi yang paling menjengkelkan itu Bejo Sugiantoro. Karena kita latihan sehari-hari, dia meskipun tidak kuat atau apa, tapi dia sangat taktis, ya. Sehingga untuk melewati dia butuh kepintaran yang luar biasa dan tidak mudah. Kalau dia justru kawan saya sendiri yang menjadi salah satu orang yang menjengkelkan kalau latihan, ya, kita bersama di Persebaya. Itu penilaian saya. Jadi kalau ketemu Bejo, rasanya butuh energi lebih untuk melewati dia. Butuh akal yang lebih dari yang lain. Karena mungkin karena fisik, sehingga benturan fisik kita lebih banyak. Tapi Bejo, ya, dari aspek intelijensinya, dia sangat pintar sekali bermain zaman dulu. Oke. Bagi yang kalian nggak tahu Bejo, ayo cari di Google Sugiantoro. Zamannya Jackson bermain sama di Persebaya dulu. Lebih terkenal sebagai Balelo. Asal jangan suruh makan rawon kalian, ya. Oke, Coach, thank you banget. Sama-sama. Sampai ketemu kawan-kawan di What with West berikutnya. Salam bola untuk kebaikan.